Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan beberapa faedah dari surah Al-Qadar, dari surah Al-Qadar. Namun tidak mengapa, sebelumnya kita baca dulu ayatnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Hanya di situ kata ganti anzalnahu maksudnya kembali kepada Al-Qur'an. Wama adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang engkau ketahui tentang malam Lailatul Qadar? Terus di ayat selanjutnya Allah mentafsirkan Lailatul Qadar sampai habis, ya sampai akhir surah. Allah mengatakan malam Lailatul Qadar itu adalah, Allah sebutkan tafsirnya, Allah tafsirkan sendiri, Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu adalah khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Tatanazzalul malaikatu warruh, yang pada malam itu para malaikat turun. Disebutkan malaikat secara umum, al-malaika jamak dari malak, para malaikat, warruh, dan disebutkan roh di situ adalah Jibril alaihissalam. Sebenarnya kata-kata al-malaika yang disebutkan secara umum itu sudah masuk di situ Jibril, tapi Jibril disebutkan secara khusus menunjukkan keutamaan Jibril alaihissalam karena dia adalah sayyidul malaika yang dia diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatanazzalul malaikatu warruh, yang para malaikat turun, warruh, dan roh di situ Jibril, fiha, di malam itu, bi'idzni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, dengan izin Rabb mereka, min kulli amr, membawa setiap perkara, urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar, dan kesejahteraan di malam tersebut sampai terbitnya fajar. Jadi wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apa yang engkau ketahui tentang Lailatul Qadar? Allah tafsirkan sampai akhir surah yang telah kita bacakan ayatnya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan beberapa faedah, ya, atau pelajaran yang bisa dipetik, faedah yang bisa dipetik dari ayat ini. Yang pertama adalah isbatul uzmah lillahi azza wa jalla, menetapkan keagungan Allah azza wa jalla. Kita tetapkan keagungan Allah azza wa jalla. Allah itu maha agung. Jadi ayat ini ada penetapan uzmatullah, penetapan tentang keagungan Allah, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah, inna anzalnahu. Ya, di situ Allah menggunakan kata-kata inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, menurunkannya. Di situ kata-kata kami itu adalah bentuk pengagungan. Allah mengagungkan dirinya dengan mengatakan sesungguhnya kami menurunkannya. Kemudian faedah yang kedua dari surah Al-Qadar ini adalah isbatul ulu lillahi azza wa jalla, menetapkan sifat al-ulu, ya, bahwasanya Allah itu maha tinggi, ya, menetapkan isbatul ulu lillahi azza wa jalla, menetapkan ketinggian Allah, bahwasanya Allah itu di atas segala sesuatu, maha tinggi. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya. Ini menurunkannya. Dan kata-kata menurunkannya atau al-inzal, menurunkan, ya, itu al-inzal itu yakun min a'la. Al-inzalu yakunu min a'la. Al-inzal yakunu min a'la, bahwasanya turun itu ya dari atas, turun itu dari atas. Nah, jadi kata-kata anzalnahu, firman Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ketinggian Allah. Ya, kita menetapkan sifat al-ulu bagi Allah azza wa jalla. Terus yang ketiga, faedah dari surah Al-Qadar adalah ta'zimul Qur'anil Karim, ya, mengagungkan atau pengagungan terhadap Al-Qur'an Al-Karim, karena Al-Qur'an adalah perkara ma'lum, ma'hudun, ya. Dialah perkara yang diketahui, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Qadar ini, inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya. Domir kata ganti hu di situ, menurunkannya kembali kepada
Al-Quran meskipun dia tidak disebutkan dalam surah Al-Qadar, ya, sebelumnya tidak disebutkan Al-Quran sebelumnya, langsung Allah katakan ya inna anzalnahu, ya inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkannya. Kata-katanya ini tidak disebutkan sebelumnya, sebelum ayat ini ada kata Al-Quran, dan kata menurunkannya, sesungguhnya kami menurunkannya, maksudnya itu kembali kepada Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah perkara yang maklum, ya, diketahui, dan itu menunjukkan pengagungan atau ta'zimul Quran Al-Karim, pengagungan terhadap Al-Quran Al-Karim. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, ya, bahwasanya Al-Quran itu munazzalun ghairu makhluqin. Al-Quran itu munazzalun ghairu makhluqin, bahwasanya Al-Quran itu dia diturunkan oleh Allah dan bukan makhluk. Ya, Al-Quran itu adalah kalamullah. Dia bukan makhluk, ya, dia munazzalun, diturunkan. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya. Ya, Allah turunkan. Dan ini, ya, adalah keyakinan yang dipegangi oleh umat terbaik, ya, generasi terbaik umat ini, salaful ummah. Dan ini adalah keyakinan ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, dia munazzalun ghairu makhluqin, dia diturunkan oleh Allah dan bukan makhluk. Ya, dan ini adalah keyakinan salaful ummah dan ahli sunnah wal jamaah, yang menyelisihi orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi Al-Quran adalah kalamullah dan itu adalah keyakinan kita. Ya, dia munazzalun ghairu makhluqin, dia diturunkan oleh Allah dan bukan makhluk. Anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya. Terus faedah yang kelima, bahwasanya permulaan diturunkannya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Bahwasanya permulaan diturunkannya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya. Ini di situ maksudnya sebagaimana dijelaskan tadi adalah Al-Quran fi lailatul qadri, ya, di malam Lailatul Qadar. Berarti Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, permulaan diturunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, dan juga di bulan Ramadan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 185, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Itu faedah yang kelima, bahwasanya permulaan diturunkannya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang keenam, keutamaan Lailatul Qadar. Faedah yang keenam adalah keutamaan Lailatul Qadar. Ya, bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang agung, dan bahwasanya malam Lailatul Qadar memiliki kedudukan yang tinggi. Itu keutamaan faedah dari ayat ini, surah Al-Qadar, surah Al-Qadar. Yang keenam adalah keutamaan malam Lailatul Qadar, bahwasanya perkara Lailatul Qadar adalah perkara yang agung dan dia memiliki perkara yang kedudukan yang agung pula. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, menunjukkan keutamaan Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apa yang kau ketahui? Ya, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Kemudian Allah tafsirkan sampai akhir surah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian faedah yang ketujuh dari surah Al-Qadar adalah terghib, ya, motivasi, dorongan, penyemangat. Ya, di situ ada terghib, ada penyemangat, ada motivasi, ya, untuk apa? Melakukan, ya, ibadah, ya, melakukan qiyam secara khusus di malam Lailatul Qadar, ya, dan memperbanyak amal soleh. Jadi situ ada terghib, disebutkan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ada motivasi, ada penyemangat, ada dorongan, ya, untuk menghidupkan malam ini dengan qiyamul lail dan memperbanyak amalan-amalan soleh yang lainnya. Membaca Al-Quran, memperbanyak doa, beristighfar, bertobat, bersedekah, diperbanyak, ya. Apalagi qiyamul lail, disebutkan dalam hadis, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan qiyam, ya, qiyamul lail, ya, dengan penuh mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, penuh keimanan dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan dosanya yang telah lalu dan diampunkan dosanya yang telah lalu. Kemudian di
selanjutnya faedah selanjutnya surah ini yang ke-8 adalah bahwasanya di malam Lailatul Qadar itu malaikat itu turun, para malaikat Allah turun ya. Dan juga di antara malaikat yang disebutkan secara umum dan secara khusus disebutkan Jibril. Jadi Jibril juga turun di malam ini ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka turun, ya jumlah malaikat sangat banyak pada saat itu. Ya, sangat banyak pada saat itu. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwasanya ya jumlah mereka itu lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di bumi. Dan juga menunjukkan keutamaan Jibril ya dibanding malaikat-malaikat yang lain, karena tatanazzalul malaika warruh, para malaikat turun dan roh Jibril. Disebutkan roh di situ adalah Jibril ya, menunjukkan keutamaan Jibril dibanding pada para malaikat disebutkan secara umum, padahal sebenarnya Jibril juga adalah malaikat dan disebutkan secara khusus menunjukkan keutamaan Jibril alaihi salam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tatanazzalul malaikatu warruh fiha, para malaikat turun dan malaikat Jibril di malam itu. Kemudian pelajaran yang ke-9 atau faedah yang ke-9 adalah ya isbat rububiyatillah, isbatu rububiyatillah, menetapkan tentang rububiyah Allah ya, menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang bertindak di alam semesta ya. Dan secara khusus ya rububiyah Allah terkait dengan para malaikat, yang mana di surah Al-Qadar ini Allah mengatakan bi'idni rabbihim, para malaikat itu tatanazzalul malaikatu ruh fiha bi'idni rabbihim, para malaikat dan Jibril turun pada malam itu dengan perintah Rabb mereka, dengan izin Rabb mereka, ini Allah Subhanahu wa taala, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah, ini maksudnya perintah Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan rububiyah Allah, bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta ini ya, bahwasanya Dia yang memerintahkan malaikat ya, dan itu menunjukkan bahwasanya kita menetapkan rububiyah Allah ya, menetapkan bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, yang bertindak di alam semesta. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ya adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus faedah selanjutnya yang ke-10 bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kesejahteraan. Salam. Ya, salam. Malam yang penuh dengan kesejahteraan. Di malam tersebut dikadarkan ya bahwasanya kebaikan yang dilakukan padanya dikadarkan, maksudnya memiliki keutamaan. Ya, di dalamnya ya kebaikan, keselamatan, kesejahteraan dari keburukan. Di malam itu ada ampunan ya. Jadi ada ampunan dari perbuatan dosa, dan juga karena malam tersebut banyak salam ya, kasratus salam ya alal mu'minin minal malaika min ba'dihim ala ba'd, bahwasanya pada malam tersebut itu banyaknya ya ucapan salam ya para malaikat kepada orang-orang yang beriman ya. Para malaikat yang turun ya jumlahnya sangat banyak sekali, disebutkan dalam riwayat ya lebih banyak dari jumlah ya kerikil yang ada di permukaan bumi. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, salamun hiya hatta matla'il fajar, bahwasanya kesejahteraan itu, salam itu di malam tersebut sampai terbit fajar ya, sampai terbit fajar. Kemudian faedah yang ke-11 bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ya, malam Lailatul Qadar itu dimulai dari tenggelamnya matahari dan berakhir sampai fajar, terbitnya fajar yang kedua, ini fajar shadiq, sampai ya masuk waktu subuh, sampai masuk waktu salat subuh. Jadi Lailatul Qadar itu dimulai dari tenggelamnya matahari dan berakhir sampai ya masuk waktu salat subuh ya, ketika terbit fajar shadiq, fajar yang kedua. Karena malam itu adalah tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar yang kedua masuk waktu subuh. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar ya. Jadi malam Lailatul Qadar adalah ya dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit fajar yang kedua, ini sampai waktu salat subuh. Maka kita menghidupkan malam-malam tersebut ya dengan ya, memperbanyak ibadah. Terus yang terakhir ya, faedah yang terakhir dari surah Al-Qadar ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan ya, memberikan keistimewaan ya pada umat ini
ya jadi diberikan keutamaan kelebihan ya pada umat. Allah memberikan kelebihan keutamaan kepada umat ini dibandingkan umat-umat terdahulu. Keutamaan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat ini satu malam yang mulia, malam yang berkah, malam yang agung, ya, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang malam yang berkah ini, malam yang agung ini, itu ketika dihidupkan melakukan ibadah atau ibadah yang dikerjakan pada malam tersebut itu sama dengan ibadah sama dengan ibadah selama 1000 tahun. Jadi ibadah yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar itu sama dengan ibadah yang dikerjakan selama 1000 tahun. Dan ibadah selama 1000 tahun itu adalah ibadah selama 83 tahun 4 bulan. Selama 83 tahun 4 bulan, yang 83 tahun 4 bulan tersebut, 83 tahun 4 bulan tersebut itu tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Jadi malam Lailatul Qadar yang kita beribadah itu sama dengan ibadah 1000 bulan, dan 1000 bulan, ibadah 1000 bulan itu adalah 83 tahun 4 bulan. Yang 83 tahun 4 bulan yang ibadah dikerjakan tersebut tidak ada malam Lailatul Qadarnya, dan ibadah yang dikerjakan pada masa 83 tahun 4 bulan tersebut itu sama dengan mengerjakan ibadah di malam Lailatul Qadar. Dan itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan itu adalah keutamaan kepada umat ini, umat Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang dihalangi dari kebaikan malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia dihalangi dari kebaikan yang banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita ya untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, dan semoga ya bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.